Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Nah, kali ini SLMT TV akan berbagi cerita tentang sebuah film yang berjudul I Proud to be an Indian. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Di awal film, sepasang suami istri baru saja pulang dari makan malam. Lalu di jalan mereka berdua merasa kalau ada orang yang membuntuti keduanya. Lalu mereka pun segera mempercepat langkahnya. Kemudian, suami istri tersebut melihat kalau ada beberapa orang yang mengikuti mereka di balik kegelapan. Saat itu pun keduanya memutuskan untuk lari. Tapi saat keduanya berlari, rupanya orang-orang itu semakin banyak dan mulai mengejar mereka. Sayangnya langkah keduanya berhenti di sebuah jalan buntu dan terlihat kalau sekelompok orang yang mengikuti mereka berkepala botak. Bahkan bos mereka juga berkepala botak. Scene kemudian berpindah ke bandara. Di sana seorang pria dan anaknya sedang menunggu jemputan dari keluarganya. Tapi keluarganya tak kunjung datang. Kemudian mereka pun memilih untuk menunggu taksi. Lalu sebuah taksi tiba di sana, namun si supir malah memilih orang yang berpakaian rapih di dekat si pria itu. Anak dari pria itu pun kesal. Lalu dia mengatakan kalau ayahnya terlebih dahulu menunggu dari tadi dan dia juga memarahi si supir taksi itu. Lalu dia pun dan ayahnya memasuki taksi tersebut untuk pergi ke rumah kerabatnya. Setibanya Jai dan ayahnya di rumah kakaknya Jai, dia sangat disambut baik oleh mereka, tapi mereka saat itu tak bisa lama-lama di rumah dan akan pulang malam-malam karena sibuk. Oke, bye. Lalu Jai dan ayahnya pun menonton TV. Di sana negara tersebut saat ini sedang dalam konflik rasisme yang sangat tinggi. You think it was a racist attack? Racist attack? Of course it was. The police are mugging. You still a... Malam harinya ayahnya mengatakan kepada mereka kalau dia besok akan ke rumah temannya untuk mengucapkan belasungkawa karena kemarin anak dan menantu temannya ini ditemukan tewas dalam keadaan yang mengenaskan saat pulang dari makan malam. Besoknya Jai dan ayahnya pun ke sana. Teman ayahnya Jai ini lalu menceritakan kalau anaknya disiksa dan dibunuh dengan sangat kejam oleh sekelompok orang misterius. Scene lalu berpindah ke sebuah toko. Terdapat orang India yang menjadi kasir di toko tersebut. Lalu datang 3 orang dari geng botak yang bernama geng skinhead. Di sana, ketiga orang tersebut melakukan tindakan rasisme kepada si kasir. Tak hanya itu, mereka juga menyiksa orang-orang tersebut sampai tewas. Suatu hari, Kamal sedang berjalan sendirian ke tempat kerjanya. Baru saja berjalan beberapa langkah dari rumahnya, dia malah dicegat oleh orang-orang dari geng skinhead. Di sana, Kamal dilecehkan oleh orang-orang tersebut dan mereka juga merusak barang yang dibawa oleh Kamal. Saat itu, Kamal pun segera lari dan masuk ke dalam rumahnya. Jai yang berada di rumah itu pun menanyakan apa yang terjadi oleh Kamal. Lalu dari luar rumah, 3 orang tadi memanggil-manggil Kamal dengan kata-kata kotor. Saat itu juga Jai pun keluar menghampiri orang tersebut walau sudah diperingatkan oleh Kamal. Jai pun dengan marahnya memberi pelajaran kepada orang-orang itu dengan sangat mudahnya dan akhirnya ketiga orang itu pun melarikan diri. Akibat kejadian itu, kakaknya Jai pun menelpon polisi dan para polisi meminta keterangan kepada Jai. Namun, para polisi tak bisa melakukan banyak hal karena mereka kekurangan bukti dan menganggap kejadian itu adalah sebuah salah paham.
Keesokan harinya, keluarga Jai merayakan sebuah festival di rumahnya dengan sangat meriah. Di sana ada seorang gadis bernama Nur yang nampaknya tertarik dengan Jai. Lalu setelah festival selesai, Jai memutuskan untuk mencari angin sebentar di sekitar kompleknya. Di sana, Jai malah mendapati kalau Nur sedang diganggu oleh anggota skinhead. Saat itu juga Jai pun meneriaki orang tersebut dan ketika mereka melihat Jai, orang-orang itu pun segera melarikan diri. Tapi Jai tak mendapati kalau ada Nur di sana dan dia hanya menemukan gelang milik Nur yang terjatuh. Di lain tempat, geng skinhead sedang melakukan sebuah pesta dan mereka semua terdiam saat bos mereka yang bernama Chaine berbicara di depan mereka. Chaine mengatakan ke anggotanya dan memuji mereka karena beberapa hari lalu toko milik orang India yang mereka serang memutuskan untuk menutup tokonya dan pulang kampung ke negaranya. Suatu hari, Karin, keponakan Jai, menangis dan tak mau pergi ke sekolah dikarenakan dia mendapatkan bullying di kampusnya yang dilakukan oleh orang dari geng skinhead. Saat itu juga Jai mendatangi kampus Karin dan menghajar orang-orang tersebut sampai ke dalam kampus. Di sana Jai ditahan oleh salah satu dosen dan si gangster itu malah mengejek Jai yang dikiranya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun Jai malah semakin kesal dan menghajar si gangster tersebut dengan brutal. Akibat ulah Jai, kini polisi datang ke kampus itu dan menyelesaikan permasalahan mereka. Di sana Jai dimarahi oleh kepala sekolah kalau semua masalah tak bisa diselesaikan dengan otot dan dia juga mengatakan kalau saat ini Jai bertindak layaknya seorang kepala sekolah saja. Kemudian Jai pun mengambil sebuah tanda bertuliskan principal dan mengatakan sebelum dia pergi kalau dia tidaklah mencerminkan seorang kepala sekolah. Di lain tempat, si botak tadi melaporkan kejadian itu kepada China. Dan di saat yang sama si polisi datang ke tempat itu, dia mengatakan kepada China kalau dia tidak bisa selamanya melindungi China dan suatu saat dia juga yakin kalau China akan hancur. Beruntungnya kini Karin sudah mau bersekolah lagi, karena si botak yang membuli Karin telah dikeluarkan dari kampus tersebut. Dan Jai pun tenar di kalangan para mahasiswi. Tapi walaupun begitu, kakaknya Jai masih khawatir dengan keselamatan Jai dan juga keluarga mereka. Lalu Jai juga bergerak lagi dengan memulai aksinya menuliskan kata I di setiap graffiti yang skinhead buat. Singkatnya, kini ia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Seperti kemauan dari kakaknya, lalu saat itu Jai sedang membuang sampah. Namun dia diserang oleh orang-orang misterius. Kemudian si orang ini melihat gelang milik Nur dan menghubunginya. Ternyata orang misterius ini adalah kakak dari Nur dan dia menghajar Jai karena mengira Jai telah mengambil gelangnya Nur. Nur lalu mengatakan kalau Jai saat itu menyelamatkannya dari para geng skinhead dan Nur sengaja menjatuhkan gelangnya agar dapat bertemu dengan Jai lagi. Kemudian mereka pun mengambil kembali gelang Nur dan pergi meninggalkan Jai. Esoknya Nur datang ke rumah Jai. Kedatangan Nur ke sana rupanya ingin mengajak Jai jalan-jalan berdua. Lalu di jalan Nur meminta maaf karena penyerangan tadi malam. Dia mengatakan kalau kakaknya saat itu salah sangka terhadap Jai dan mengira kalau Jai mengambil gelang milik Nur dan Nur pun mengatakan kepada Jai kalau kakaknya mengundang Jai ke sebuah gym untuk bertarung tinju dengan dirinya. Kemudian Jai pun memaafkannya dan Nur pun mengajak Jai berkeliling kota London berdua. Besoknya Jai pun mendatangi alamat yang diberi oleh Nur. Setibanya di sana, Jai langsung menantang kakaknya Nur untuk bertarung dengan dirinya. Awalnya Jai kesusahan melawan orang tersebut. Dan dia pun menjadi samsak oleh pria itu. Saingin dirinya terus dipukuli, dia pun melawan kakaknya Nur sebisa mungkin. Dan pada akhirnya pertandingan itu pun seri. Setelah itu keduanya pun berkenalan. Dan Jai pun pergi dari tempat tersebut. Besoknya Aslam datang ke rumah Jai. Di sana dia memperkenalkan dirinya dan Aslam pun disambut baik oleh ayahnya Jai. Rupanya Aslam datang ke sana untuk memperingatkan Jai kalau banyak orang yang sedang mencarinya. Lalu dia juga mengatakan kalau saat itu Aslam dikirim oleh geng skinhead untuk menghabisi Jai. Namun karena Jai pernah menolong adiknya, dia pun tak mau melakukan itu dan Aslam pun pergi. दुश्मन का दुश्मन दोस्त तूने सही कहा मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे. Setelah itu Jai dihubungi oleh Nur yang mengajak Jai untuk pergi bersamanya ke sebuah klub malam. Malam harinya keduanya pun tiba di sana dan di saat itu Nur memberikan kode kepada Jai kalau sebenarnya dia menyukai Jai. Tapi Jai bersikap pura-pura tidak paham, padahal sebenarnya dia sangat mengerti maksud Nur. मुझे लगा मैंने इंतजार भी किया
तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। Di lain tempat, Aslam didatangi oleh anggota skinhead dan besoknya ayahnya Jai malah bertemu dengan Chaine di jalan setelah berbelanja bahan makanan. Dan saat itu juga Chaine langsung melakukan pembulian kepada ayahnya Jai. Saat di rumah, ayahnya Jai diam-diam masuk ke rumah dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan dia tidak ingin anggota keluarganya mengetahui kalau dia habis menerima rasisme. Lalu karena terlalu lama di kamar mandi, Jai pun datang dan ingin menggunakan kamar mandi juga. Di sana Jai menyadari kalau ada sesuatu yang terjadi dengan ayahnya karena suara bicara ayahnya tersebut sangat berbeda. Saat ayahnya keluar dari kamar mandi, Jai menyadari kalau ayahnya itu menerima sebuah bekas tamparan di bahunya. Ayahnya pun akhirnya jujur kepada Jai kalau seorang bernama Chaine lah yang melakukan hal itu kepada dirinya. तू उसके आस-पास भी नहीं भटकेगा। मैंने देखा है। ये देखा है। Jai yang marah pun langsung mendatangi tempat tongkrongan geng skinhead yang ia ketahui dari Aslam. Setibanya di sana, Jai langsung memanggil-manggil nama Chaine. Tak lama kemudian, seluruh anggota skinhead termasuk juga Chaine pun keluar dan di sana Jai hendak diserang oleh anak buah Chaine dan dia berhasil melawannya. Kemudian Jai pun mendekati Chaine dan memukulnya. Tapi pukulan itu tak berarti oleh Chaine dan pada saat itu juga Chaine pun memukul dada Jai hingga dia terpental. Jai pun semakin kesal dan dia pun segera bangkit, lalu berusaha menghajar Chaine lagi. Tapi kebetulan polisi lewat ke sana dan mereka pun segera melerai perkelahian tersebut, lalu membawa keduanya ke kantor polisi. Singkatnya, mereka berdua diinterogasi. Namun Chaine dilepaskan begitu saja oleh para polisi dan Jai malah dimarahi oleh sersan yang mengatakan kalau perbuatan Jai itu sia-sia. Lalu di ruang tunggu, ayahnya Jai dan kakaknya hanya bisa menunggu Jai datang. Tak lama kemudian Jai pun datang dan mereka memutuskan untuk pulang. Di luar gedung rupanya anak buah Chaine sedang menunggu Jai dan saat Jai keluar mereka pun mengejek Jai dan melemparkan kata-kata kotor kepadanya. Di dalam gedung, sersan hanya bisa melihat perlakuan buruk tersebut dan yakin kalau Jai beserta keluarganya sedang dalam masalah besar. Saat di rumah, Aslam marah kepada Jai kalau sebenarnya yang Jai lakukan itu sangatlah berbahaya dan mengancam seluruh keamanan anggota keluarganya. Lalu keesokan harinya, keluarga Jai dikejutkan dengan teriakan dari Karin. Mereka pun segera menghampiri Karin dan melihat kalau tangannya Karin berdarah. Lalu ayahnya Karin melihat kalau ada sesuatu di tempat surat yang dimana dia mendapati kalau ada bangkai tikus yang berdarah dikirimkan ke rumahnya. Melihat hal itu, Jai pun keluar dan mencari si pelaku. Tapi rupanya si pelaku telah pergi terlebih dahulu dan mereka juga melihat di depan dinding rumah mereka terdapat coret-coretan yang sudah pasti dilakukan oleh geng skinhead. Sayangnya masalah tak berhenti begitu saja. Di tempat kerjanya, Jai melihat kalau kaca restoran tempatnya bekerja dipecahkan oleh geng skinhead. Lalu karena kejadian itu, bosnya Jai pun segera memecatnya dan memberikan uang pesangon kepada Jai. Dia mengatakan kalau dia tak ingin ikut campur dalam masalah Jai. Excuse me. For the windows. Sore harinya, Jai pun pergi ke tepi laut untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, Aslam pun menghampiri Jai karena dia kebetulan lewat sana. Di sana Jai ingin curhat tentang Nur. Dia mengungkapkan kalau dia cinta dengan Nur dan meminta restu dari Aslam. Aslam yang kini telah mengenal baik Jai dan keluarganya pun tak keberatan jika mereka berdua berjodoh. मेरी बहन एक ऐसे आदमी के साथ रहे, तभी तो तेरे लिए नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। Malam harinya saat sedang makan malam, keluarga Jai mendapatkan teror lagi dari geng skinhead. Dan hal itu membuat Jai semakin dendam kepada mereka. Keesokan harinya, Jai menemui Aslam di gymnya dan berbincang-bincang. Lalu Aslam mendapatkan tamu yang merupakan anggota skinhead. Di sana Aslam terlihat memberikan orang tersebut uang untuk biaya keamanan. Jai yang melihat hal itu pun menegur Aslam dan dia sangat tidak suka dengan sikap Aslam tersebut. Di saat itu juga Aslam mengatakan kepada Jai kalau dia melakukan hal itu agar dia bisa bepergian dengan aman dan yang paling utama adalah keselamatan adiknya. Jai lalu marah kepada Aslam dan mengatakan kalau dia tak pernah mendukungnya untuk menghilangkan diskriminasi di negara tersebut. Jai juga menegaskan daripada menjalani kehidupan yang memalukan, lebih baik dia mati dengan cara yang terhormat. अरे मुल्क जो भी हो, सर झुका के जीने से बेहतर है कि सर. And I'm proud to be an Indian. Keesokan harinya, keluarga mereka sedang berkumpul di sana dan ada teman-teman Karin yang sedang bernyanyi bersama. Tak lama kemudian nyanyian itu pun menjadi sunyi karena kedatangan dari keponakan Jai yang menerima perundungan dari geng skinhead dengan krim putih di seluruh tubuhnya. Kakaknya Jai pun menjadi marah
Karena semenjak kedatangan Jai ke rumah itu, mereka pun ikut mendapatkan masalah yang sangat berbahaya. Kamal juga mengatakan kepada Jai kalau mereka tinggal menunggu kepala mereka dipenggal saja. Lalu ayahnya Jai meminta ke anaknya tersebut untuk mendatangi Chain dan meminta maaf kepadanya. Karena itulah satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan. Lalu dengan terpaksa Jai dan ayahnya pun mendatangi markas Chain. Di sana Jai meminta maaf kepada Chain dan Chain meminta Jai untuk memohon dengan lebih rendah di hadapannya. Dengan sesak di dadanya, akhirnya Jai pun melakukan yang diminta Chain demi keselamatan keluarganya. Lalu saat Jai memohon, Chain pun menendang Jai di hadapan mereka semua dan Jai pun pergi dari tempat itu. Di luar, Jai menangis di hadapan ayahnya. Kalau kini anaknya telah mati dalam kematian yang menyesakkan. Lalu Chain pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi seluruh keluarga Jai. Di lain sisi, Jai pun pergi dari rumah itu dengan terpaksa. Dan di markasnya Chain, dia mendapatkan informasi kalau Aslam menghabisi orang-orang Chain. Saat itu juga Chain pun datang ke sana. Terlihat juga kalau saat itu Aslam sedang membunuh para anak buah Chain dengan tangannya sendiri. Di sana Aslam pun mengatakan kepada Chain kalau mulai detik ini semua hubungan antara keduanya pun berakhir. This is my gym, and shit like you ain't coming nowhere near me. Chain yang kesal pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Aslam dan sisanya menghancurkan gym itu. Saat itu Aslam kalah jumlah, namun dia berhasil menghajar setiap anggota skinhead yang mencoba menghajarnya. Setelah itu Aslam pun mencoba menghajar Chain berkali-kali. Tapi Chain hanya diam saja menerima pukulan dari Aslam. Lalu Chain pun membalas pukulan Aslam tersebut dengan satu pukulan yang membuat Aslam terpental ke dalam ring tinju. Di sana Aslam pun dipukuli dan dirinya diberi dua pilihan oleh Chain. Tunduk atau mati. Saat itu Aslam menjawab daripada menjalani kehidupan yang memalukan, lebih baik dia mati dengan cara yang terhormat. Di lain tempat rumah kakaknya Jai dibakar oleh geng skinhead. Dan si anak kecil itu berniat memanggil orang tuanya karena dia melihat ada api yang membakar rumahnya. Semua anggota keluarga pun berkumpul dan berusaha menyelamatkan diri. Beruntungnya mereka semua dapat keluar dari rumah tersebut dan menyaksikan langsung api itu membesar dan melahap rumah mereka. Saat di bandara, Jai menelpon Nur dan Nur pun mengatakan saat itu juga kalau Chain membunuh Aslam. Mendengar Aslam terbunuh, Jai pun datang lagi ke markas skinhead. Di sana dia mengamuk dan menghajar setiap anggota skinhead dengan barang yang ada. Tapi Jai sedikit kewalahan dan hampir tercekik. Namun dia berhasil melawan balik. Lalu keluarga Jai mendapatkan kabar kalau saat ini Jai sedang menghajar para anggota geng skinhead dan mereka juga dikabarkan kalau Aslam dibunuh oleh anggota skinhead. Setibanya mereka di sana, Jai membawa anggota skinhead keluar dari tempat itu. Lalu dia meminta salah satu dari mereka untuk berlutut kepada ayahnya Jai dan meminta maaf. Karena sudah dipukuli oleh Jai, dia pun meminta maaf. Tapi tiba-tiba Chain menendang anak buahnya tersebut dan mengatakan kalau mereka tak akan pernah meminta maaf. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh orang-orang tersebut. Tak ingin ada korban yang berjatuhan lagi, Jai pun memutuskan untuk menantang Chain dalam pertarungan 1 lawan 1. Jai pun menyanggupinya. Dan saat itu keduanya saling beradu tinju walaupun kini Jai terlihat sangat kelelahan dan Chain pun dapat dengan mudah memukuli Jai. Semua anggota keluarga Jai hanya bisa melihat Jai dipukuli dan tak ada satupun yang berani membantu Jai. Kekejaman Chain tak cukup sampai di situ. Dia bahkan menyiksa Jai yang sudah sekarat dan berniat menghabisinya. Tapi saat itu kakaknya Jai menghentikannya dan Chain pun menghantamkan tubuh kakaknya Jai ke dinding agar dia dapat terlepas dari cekikan itu. Kemudian ayahnya Jai memarahi Jai karena Jai tak kunjung bangkit. Dia pun mengejek Jai agar dia semangat lagi sehingga dapat mengalahkan gangster tersebut. Mendengar hal itu, Jai pun bangkit kembali, lalu dia meminta doa restu dari ayahnya tersebut. Chain yang melihat Jai bangkit pun segera menghadapinya. Tapi kini Jai mulai menang melawan Chain dan polisi pun datang. Tapi dia hanya melihat pertarungan itu tanpa mau membantu Chain. Lantas Chain pun meminta tolong ke setiap orang, tapi tak ada yang mau menolongnya. Kemudian Jai pun menarik Chain kembali dan menghajarnya tanpa ampun hingga Chain pun tewas di tangan Jai. Karena kelelahan, Jai pun hampir terjatuh tapi dibantu oleh ayahnya dan semua orang di sana pun bersorak atas kemenangan Jai.
Di akhir film, Jai menemui Nur dan memeluknya. Lalu film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film I Proud to be an Indian. Semoga kalian semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film yang lainnya. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu ya. Wassalamualaikum.